Kereta malam itu berangkat tepat jam 22:45 dari stasiun Gambir. Langit Jakarta tampak suram, seolah memendam hujan yang enggan turun. Udara di peron bercampur antara bau logam panas dan kopi sachet dari kios kecil di sudut jalur. Aku berdiri di sana, memegang tiket kelas 2, sementara pikiranku penuh dengan catatan kasus yang belum rampung. Tugasku malam itu bukan resmi, aku tidak dalam dinas, setidaknya secara administrasi. Tapi aku tahu, setiap perjalanan selalu berpotensi membawa peristiwa baru. Dan aku, Inspektur Rahmat, sudah terlalu lama belajar bahwa kebetulan jarang banner-banner ada. Di dalam gerbong, suasananya berbeda. Lampu-lampu kuning pucat menggantung di langit-langit, bergoyang perlahan, mengikuti irama rel. Suara klik-klak roda besi yang bergesekan dengan rel, seperti detak jam raksasa, menandai berjalannya waktu yang tak bisa dihentikan. Penumpang di sekitarku tampak beragam. Seorang ibu muda menidurkan anaknya, sepasang suami istri lanjut usia berbisik pelan, dan seorang pria berpakaian rapi membaca koran lama yang sudah mulai robek di ujungnya. Semuanya tampak biasa, tenang, bahkan membosankan, kecuali bahwa ketenangan semacam itu selalu mengundang sesuatu untuk merusaknya. Aku duduk di kursi dekat jendela, memperhatikan pantulan wajahku di kaca yang gelap. Di luar, bayangan tiang listrik dan pepohonan berlari mundur, seperti kenangan yang dikejar oleh waktu. Di saku jas, ponselku bergetar singkat pesan dari kantor. Tetap waspada, saksi yang kau kawal tidak boleh kehilangan kontak. Aku menghela napas. Tugas ini sebenarnya sederhana, mengawal seorang saksi penting yang duduk di gerbong sebelah. Tapi dalam pikiranku, setiap saksi yang tahu terlalu banyak adalah magnet bagi bahaya. Kondektur lewat memeriksa tiket. Ia memberi salam singkat dan tersenyum ramah, tapi matanya cepat menatap jam di pergelangan tangan, tanda ia juga terburu-buru. Di sepanjang lorong sempit itu, aroma karpet tua dan logam yang lembab membuat suasana terasa berat. Suara AC berdengung konstan, menambah rasa dingin yang aneh di tengkuk. Aku membuka buku catatanku, menulis waktu, posisi duduk, dan kondisi sekitar. Kebiasaan kecil, tapi seringkali menyelamatkanku di kemudian hari. Saat kereta mulai keluar dari wilayah kota, lampu-lampu gedung tinggi berubah menjadi titik-titik kecil di kejauhan. Aku menatap kosong keluar, berpikir betapa rapuhnya garis batas antara perjalanan biasa dan tragedi. Setiap malam, ribuan orang naik kereta seperti ini. Pegawai, pedagang, mahasiswa pulang kampung. Tak ada yang mengira sebagian dari mereka mungkin tak akan sampai di tujuan. Di bangku seberang, seorang pria paruh baya tampak sibuk menatap layar ponselnya. Ia mengenakan jas mahal, cincin tebal di jari, dan raut wajah yang menyimpan sesuatu, entah kesombongan, entah ketakutan. Aku memperhatikannya sekilas. Tatapan kami sempat beradu, dan entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Bukan pada wajahnya, tapi pada caranya menatap sekeliling, seolah takut seseorang sedang mengikutinya. Suasana di dalam gerbong kian sunyi, hanya deru roda dan sesekali dengkuran samar yang terdengar. Aku memejamkan mata, mencoba beristirahat sejenak. Tapi dalam kesunyian itulah, insting lamaku kembali berbisik. Jangan percaya pada ketenangan. Dan seperti biasanya, naluri seorang penyidik jarang keliru. Karena beberapa jam kemudian, di gerbong itu juga, teriakan seseorang akan memecah keheningan malam dan perjalanan tenang. Ini akan berubah menjadi tempat kejadian perkara yang tak pernah kulupakan. Sekitar jam 23:30, ketika sebagian besar penumpang mulai terlelap dalam goyangan ritmis kereta, sebuah jeritan perempuan mendadak membelah malam. Suara itu melengking tinggi, penuh kepanikan dan ketakutan, seperti datang dari ujung lorong gerbong 3. Suara yang langsung membuat semua orang terbangun, saling menatap dalam kebingungan. Dalam hitungan detik, suasana tenang berubah menjadi kekacauan kecil. Aku yang duduk di gerbong 2, refleks berdiri. Naluriku langsung menyala. Teriakan seperti itu tidak mungkin salah. Itu bukan sekadar penumpang yang kehilangan barang. Itu suara seseorang yang baru saja melihat kematian. Aku berlari menyusuri lorong sempit yang kini penuh orang keluar dari kursi, mencoba mencari sumber kegaduhan. Roda kereta tetap berderak tanpa peduli, membuat langkah terasa goyah di lantai logam. Lampu-lampu kuning bergoyang liar seiring laju kereta. Begitu sampai di pintu penghubung gerbong 3, aku mencium bau yang langsung membuat dada terasa sesak, campuran logam, keringat, dan darah yang masih hangat. Seorang perempuan muda berdiri terpaku di lorong. Matanya membelalak, tangan gemetar menunjuk ke arah kursi dekat jendela. Dia tidak bergerak. Darah, Pak! Suaranya parau, hampir tak keluar. Aku segera melangkah mendekat,
sementara beberapa penumpang lain menahan napas. Sebagian lagi menutupi mulut mereka agar tidak muntah. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang pria paruh baya, berjas gelap, duduk bersandar di kursinya, dengan kepala miring ke samping. Di dadanya tertancap sebuah pisau lipat kecil gagang hitam, bilahnya masih berkilat di bawah cahaya redup lampu kabin. Darah mengalir pelan dari luka tusuknya, membasahi kemeja putih dan menetes ke lantai. Di tangannya masih tergenggam secari kertas kusut, seolah ia hendak menyampaikan sesuatu sebelum napas terakhirnya terhenti. Aku menunduk memeriksa nadinya. Tak ada denyut. Tubuhnya sudah dingin setengah, yang berarti kematian baru saja terjadi dalam 5 atau 10 menit terakhir. Pelaku pasti masih di sekitar sini. Jantungku berdebar, tapi pikiranku langsung bekerja. Aku tahu, dalam ruang tertutup seperti gerbong kereta, waktu adalah segalanya. Semakin lama dibiarkan, semakin mudah pelaku menghilangkan jejak. Aku berdiri dan menatap sekeliling. Tidak ada yang keluar dari gerbong ini. Seruku tik, suaraku menggema di antara deru mesin. Beberapa orang terdiam. Sebagian terlihat panik. Kondektur, Pengyot. Seorang pria berseragam biru datang tergesa. Wajahnya pucat. Tutup kedua pintu penghubung. Segera, ia mengangguk dan menuruti tanpa banyak tanya. Kami mengurung diri di dalam gerbong 3 sebuah ruangan panjang yang kini berubah menjadi tempat kejadian perkara berjalan. Aku memperhatikan setiap wajah di sekitar. Ada ibu muda yang memeluk anaknya sambil menangis pelan. Seorang mahasiswa yang menunduk dengan wajah pucat. Dan seorang pria asing di kursi belakang yang tampak terlalu tenang untuk situasi semacam ini. Tatapannya dingin, matanya menyapu tubuh korban, lalu menatapku tanpa ekspresi. Aku langsung mencatatnya dalam ingatan. Lampu di atas kepala sedikit bergetar, menambah ketegangan yang terasa mencekik. Kereta tetap melaju, tak memberi kesempatan untuk berhenti atau meminta bantuan. Dalam ruang sempit itu, aku tahu kami sendirian, terisolasi di antara rel dan kegelapan luar jendela. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada kontak dengan pos keamanan, hanya waktu, insting, dan rasa waspada yang jadi senjata. Aku menarik napas dalam, memeriksa sekitar kursi korban. Tak ada tanda perlawanan, tidak ada benda pecah, hanya sedikit noda darah di lantai mungkin dari langkah pelaku yang buru-buru pergi. Tapi dari arah mana ia datang? Pintu di belakang terkunci rapat, sementara pintu depan menuju gerbong 2 tempatku tadi duduk masih terbuka. Berarti pelaku bisa jadi masih di sini, atau baru saja melewatiku beberapa menit lalu. Sebuah perasaan dingin menjalar di punggungku. Aku sudah menangani banyak kasus pembunuhan, tapi memburu pelaku di ruang tertutup yang terus bergerak adalah mimpi buruk setiap penyidik. Di luar jendela, kegelapan terus berlari, seolah menelan segala jejak yang bisa kutemukan. Dan di dalam gerbong 3, malam baru saja berubah menjadi medan penyelidikan panjang, dingin, dan berlumur misteri. Begitu aku memastikan korban sudah tak bernyawa, langkah pertama yang harus kulakukan jelas, mengamankan lokasi. Tidak boleh ada satupun penumpang yang keluar atau berpindah tempat sebelum situasi terkendali. Di ruang sempit seperti gerbong 3, setiap inci bisa menjadi bukti, setiap langkah bisa menghapus jejak penting. Sementara di luar, kereta terus melaju, seolah tak peduli bahwa di dalamnya satu nyawa baru saja direnggut. Aku menatap ke arah kondektur yang berdiri terpaku di ujung lorong. Kunci kedua pintu penghubung. Sekarang juga, Perntup, suaraku menggema di antara suara deru roda besi. Ia menelan ludah, lalu segera berlari ke arah depan dan belakang gerbong. Dengan suara klik yang nyaring, pintu antar gerbong terkunci rapat. Seketika, kami semua terjebak dalam satu ruang panjang yang bergoyang pelan, mengikuti laju kereta. Sebuah ruang yang kini resmi menjadi tempat kejadian perkara. Beberapa penumpang mulai panik. Seorang ibu muda memeluk anaknya sambil menangis, sementara 2 pemuda sibuk merekam dengan ponsel mereka. Aku melangkah cepat, menepuk salah satu bahunya dengan keras. Hapus rekaman itu. Sekarang, tatapanku tegas, dan tanpa perlawanan, ia menunduk dan menghapusnya. Aku tak punya waktu untuk menjelaskan bahwa penyebaran gambar korban bisa mengacaukan proses identifikasi. Atau lebih buruk lagi, menciptakan kepanikan massal. Sebelum kami tiba di stasiun berikutnya, aku membuka lencana polisi dari dalam jaketku dan menunjukkannya ke semua yang ada di sana. Saya Inspektur Rahmat dari Unit Kriminal Khusus. Mulai saat ini, semua orang di gerbong ini berada dalam pengawasan saya. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang bicara ke siapapun di luar, sampai saya perintahkan. Kalimat itu membuat suasana menegang. Beberapa orang terdiam. Sebagian lain mengangguk cepat. Mungkin lebih karena takut daripada mengerti. Cahaya lampu di langit-langit bergetar setiap kali kereta melewati sambungan rel. Bayangan wajah para penumpang memanjang di dinding,
membuat segalanya tampak lebih suram. Aku berjalan perlahan di sepanjang lorong, memastikan posisi semua orang. Setiap langkah terasa berat, karena mataku terus berpindah dari wajah ke wajah, mencari tanda kegelisahan yang mencurigakan. Dalam pengalaman panjangku, pelaku seringkali justru berdiri di antara kerumunan menyamar di balik kepanikan yang ia ciptakan sendiri. Aku menandai posisi korban dengan pita kecil dari tas penyelidikanku, lalu menutup area sekitar 2 meter dengan peringatan agar tak ada yang mendekat. Darah di lantai mulai mengering, membentuk pola samar yang menetes ke arah pintu depan. Itu menarik perhatianku. Apakah ada yang mencoba keluar setelah jeritan tadi terdengar? Tanyaku keras. Tidak ada jawaban, hanya desahan pelan dari beberapa penumpang. Tatapan mereka kosong, sebagian enggan bicara. Aku menurunkan pandangan ke lantai, memeriksa jejak langkah yang samar di karpet gelap. Ada noda merah kecil bercampur dengan debu, sepatu menuju ke arah pintu depan gerbong. Jejak itu terputus di dekat sambungan pintu. Pelaku mungkin sempat bergerak ke sana, lalu kembali, atau berhenti, karena kerumunan mulai panik. Skenario itu berputar cepat di kepalaku, sementara kereta terus berguncang seperti menertawakan kekacauan manusia di dalamnya. Sementara itu, kondektur kembali dengan wajah cemas. "Pak, sinyal radio kami lemah. Komunikasi ke pusat terputus. Kita baru bisa hubungi pos keamanan di stasiun berikutnya. Tapi masih sekitar 30 menit lagi." 30 menit cukup lama untuk pelaku menyingkirkan barang bukti, gumamku pelan. "Baik, kita tahan di sini." Tak ada yang pindah kursi. Aku menatap sekeliling. Ruang gerbong yang hangat tapi terasa dingin oleh ketegangan. Aroma darah bercampur dengan bau karpet tua. Dari luar jendela, hanya gelap yang bergerak cepat menyisakan pantulan wajah-wajah cemas. Setiap orang kini menjadi saksi potensial, dan mungkin salah satunya adalah pelaku. Aku mengeluarkan buku catatan kecil dari saku dan mulai menulis waktu kejadian, kondisi korban, posisi para penumpang. Suara gesekan pena di atas kertas terasa kontras dengan gemuruh rel. Satu hal ku tahu pasti, malam ini perjalanan tak lagi sekadar perjalanan. Ini telah berubah menjadi perang waktu antara logika, ketakutan, dan kegelapan. Dan di tengah kereta yang melaju tanpa berhenti ini, aku harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Aku berlutut perlahan di hadapan tubuh pria itu. Lampu gerbong yang berayun lembut membuat bayangan bergerak di wajahnya, menciptakan kesan seolah ia masih bernapas, padahal aku tahu ia sudah tak lagi di dunia ini. Tubuhnya mulai dingin, tapi belum sepenuhnya kaku. Kematian terjadi tak lebih dari 20 menit lalu. Luka tusuk di dada bagian kiri tampak rapi, dalam, dan tepat sasaran. Bukan tebasan acak atau hasil pertarungan, melainkan tusukan terencana. Pelakunya tahu apa yang ia lakukan. Pisau lipat yang masih menancap di dada korban berkilat tipis di bawah cahaya kuning. Aku mengamati gagangnya, hitam, dengan ukiran kecil berbentuk sayap elang di ujungnya. Bukan pisau biasa jenis, ini sering dijual terbatas. Seringkali dimiliki orang yang menghargai benda tajam, atau mereka yang ingin menandai kekuasaan dengan simbol tertentu. Aku tak berani mencabutnya. Biarlah itu menjadi urusan tim forensik nanti. Tugas utamaku malam ini adalah menjaga agar setiap detail tetap utuh sampai kereta berhenti. Dari saku jas korban, aku menemukan dompet kulit coklat. Di dalamnya ada kartu identitas Hendra Wijaya, 52 tahun, pengusaha asal Surabaya. Selembar tiket kereta kelas eksekutif, beberapa lembar uang ratusan ribu, dan satu kartu akses hotel bertuliskan Grand Aruna Jakarta. Tidak ada tanda perampokan. Semua barang berharga masih di tempatnya. Artinya, motifnya bukan uang. Ini lebih personal, dendam, rahasia, atau mungkin pengkhianatan. Aku memeriksa lebih jauh. Di tangan kanan korban, tergenggam erat secarik kertas kusut. Sebagian sobek seperti telah ditarik paksa. Aku membukanya perlahan. Tulisan tinta hitamnya samar. Sebagian sudah terkena darah, tapi beberapa kata masih bisa terbaca. Kau tidak bisa kabur dari kesepakatan itu. Aku akan menemuimu malam ini. Naren, surat itu bukan pesan biasa. Kemungkinan besar, ia sudah tahu seseorang sedang mengincarnya. Kalau benar begitu, berarti pertemuan mereka si pengirim surat dan Hendra terjadi di dalam kereta ini. Entah sengaja, entah kebetulan, tapi berakhir dengan kematian. Aku menatap kembali wajah korban. Ada sesuatu di ekspresinya. Ketakutan bercampur keterkejutan, seperti ia mengenali orang yang menusuknya. Tidak ada tanda pertarungan di sekitar, tidak ada bekas cakaran, tidak ada luka di tangan, tidak ada kursi yang tergeser keras. Luka tunggal di dada kiri, tusukan bersih, serangan cepat, tepat, dan mematikan. Ini dilakukan oleh seseorang yang tahu anatomi tubuh manusia.
Aku menyentuh bagian pergelangan tangan korban di sana. Ada jam tangan mewah yang masih berdetak. Jarumnya berhenti di jam 23:27 menit, mungkin saat darah terakhirnya berhenti mengalir. Waktu kematian bisa dipastikan di kisaran menit itu. Aku mencatat semuanya di buku kecilku. Nama korban, luka utama, posisi tubuh, benda di sekitarnya, waktu perkiraan kematian. Setiap detail akan menjadi bagian dari teka-teki besar malam ini. Sementara aku bekerja, suasana di sekitar terasa menegang. Beberapa penumpang berbisik pelan. Suaranya seperti dengungan lebah di ruang sempit. Ada yang tak berani menatap ke arah tubuh itu. Ada yang justru menatap terlalu lama dan aku memperhatikan siapa saja yang melakukannya. Karena seringkali rasa bersalah tak bisa disembunyikan sepenuhnya dari mata seseorang. Aku kemudian memeriksa kursi dan lantai di sekitar korban. Ada bercak darah kecil di sisi kanan kursi, seolah pelaku memegang pisau dengan tangan kanan. Di bawah kaki korban, sebuah koper kecil tertutup rapat. Aku membukanya perlahan, setelah memastikan tidak ada sidik jari baru di permukaannya. Di dalamnya hanya ada kemeja ganti, parfum mahal, dan sebuah map berisi dokumen. Tapi saat aku menyalakan senter kecil untuk melihat lebih dekat, satu lembar kertas di dalam map menarik perhatianku. Surat perjanjian bisnis antara Hendra Wijaya dan nama yang ditutupi stempel buram. Bagian bawah surat itu terbakar sebagian, seperti sengaja disamarkan. Aku menatapnya lama. Surat ancaman di tangan kanan, surat perjanjian terbakar di koper. Dua potongan dari kisah yang sama, dua petunjuk menuju satu motif. Seseorang merasa dikhianati. Aku berdiri perlahan. Di luar jendela, malam terus melaju bersama suara roda besi yang tak berhenti. Aku tahu, kebenaran sedang bersembunyi di antara dua hal yang tampak sederhana. Siapa yang duduk cukup dekat untuk menusuk tanpa terlihat, dan siapa yang punya alasan kuat untuk melakukannya. Setiap pembunuhan selalu meninggalkan jejak. Dan di dalam gerbong ini, aku baru saja menemukan jejak pertama. Jejak yang akan menuntunku menyingkap rahasia yang jauh lebih gelap dari sekadar darah di kursi penumpang kelas eksekutif. Aku berdiri di tengah gerbong 3 yang kini sunyi setelah kegaduhan sebelumnya mereda. Hanya suara roda besi yang bergesekan di rel dan desis lembut dari pendingin udara terdengar samar, seperti latar dari sebuah tragedi yang baru saja dimulai. Tubuh korban telah kututup dengan selimut tipis dari koper penumpang, menyisakan hanya sepatu kulitnya yang masih berkilat di bawah cahaya redup. Sekarang waktunya beralih pada tahap paling penting, mendengar suara manusia, karena dalam setiap kasus pembunuhan, kebenaran jarang bersembunyi di darah atau pisau. Tapi di antara kata-kata orang yang menyaksikannya, aku berjalan menyusuri lorong sempit, menatap satu persatu wajah penumpang. Mereka semua kini duduk diam, sebagian pucat, sebagian menatap kosong keluar jendela gelap. Tak ada yang benar-benar tenang. Ketika ketakutan melanda, bahkan orang yang tak bersalah pun tampak seperti menyimpan rahasia. Aku mengeluarkan buku catatan dan pena, lalu berkata tegas, "Saya akan menanyai kalian satu persatu. Jangan ada yang berbohong. Di dalam gerbong ini, waktu dan jarak terlalu sempit untuk kebohongan bertahan lama." Penumpang pertama adalah seorang ibu muda bernama Rika, duduk di kursi 2 baris dari korban. Ia memeluk anak perempuannya yang masih kecil, matanya sembab karena menangis. "Saya tertidur, Pak. Saya cuma dengar suara seperti barang jatuh, lalu perempuan di belakang saya menjerit," katanya lirih. Suaranya bergetar, tangannya memeluk anaknya lebih erat. Aku memperhatikan gerak matanya. Tidak ada tanda kebohongan. Ia benar-benar takut, tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena menyaksikan kematian dari jarak yang terlalu dekat. Selanjutnya, aku menghampiri seorang pemuda berpakaian hitam, usia sekitar 20-an. Dari tadi ia gelisah, menggerak-gerakkan kakinya tanpa henti. "Nama saya Andra, Pak," ucapnya cepat saat kutatap. Aku melihat noda merah samar di ujung celana jeansnya, entah darah atau tumpahan minuman. "Saya sedang main HP, lalu tiba-tiba ada teriakan. Saya nggak lihat siapa-siapa lewat. Kenapa celanamu kotor?" tanyaku. Ia menatap ke bawah, tergagap. "Itu, saya bantu ibu yang tadi hampir jatuh waktu panik, Pak." Jawaban cepat, terlalu cepat. Aku menuliskannya di buku catatan tanpa komentar, tapi dalam hati menandai namanya dengan garis kecil. Di kursi belakang, seorang pria asing menarik perhatianku. Ia berpakaian sederhana, membawa tas ransel hitam di pangkuan. Kulitnya sawo matang, rambut tersisir rapi. Tidak ada tanda ia terguncang seperti penumpang lain. Tatapannya tenang, nyaris terlalu tenang. "Nama?" tanyaku. "Bima," jawabnya datar.
Saya tidak melihat apa-apa. Saya sedang membaca buku saat kejadian. Buku apa? Ia mengangkat sebuah novel misteri berbahasa Inggris, entah kebetulan atau simbol aneh dari keadaan kami. Aku menatap matanya sejenak, mencoba membaca sesuatu di balik tenangnya. Tapi wajah itu seperti tembok. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Kondektur yang sejak tadi berdiri di dekat pintu mendekat. "Pak, ada penumpang yang bilang sempat lihat seseorang berdiri di dekat korban beberapa menit sebelum kejadian," katanya pelan. Aku menoleh cepat. "Siap." Seorang pria tua di kursi pojok mengangkat tangan. "Saya lihat, Pak, ada seseorang pakai jaket hitam lewat dari arah belakang. Badannya agak tinggi. Tapi saya pikir cuma mau ke toilet." "Jam berapa?" tanyaku. "Sekitar 11:20. Tak lama sebelum jeritan itu terdengar, aku mencatat lagi. Jaket hitam, tinggi, arah belakang. Perlahan, potongan-potongan kecil mulai membentuk bayangan samar di pikiranku. Tapi belum cukup jelas untuk disebut kebenaran. Aku menatap seluruh gerbong sekali lagi. Setiap wajah menyimpan cerita berbeda, tapi sebagian besar menatap ke arahku dengan campuran harap dan cemas. Mereka ingin kasus ini selesai cepat, ingin terbebas dari ruang pengap yang kini terasa seperti penjara. Tapi bagi penyidik sepertiku, waktu justru harus melambat karena di antara napas terburu mereka, ada kebohongan kecil yang menunggu ketahuan. "Baik," kataku akhirnya. "Mulai sekarang, semua tetap di tempat. Jangan bersentuhan dengan barang apapun. Jangan bicara kecuali ditanya." Aku menutup buku catatan. "Satu di antara kalian tahu sesuatu yang tidak ingin dikatakan. Tapi percayalah, kereta ini tidak bisa lari dari kebenaran. Kita semua terkurung di rel yang sama. Dan pada akhirnya, kebenaran akan tiba di stasiun terakhir." Suasana kembali hening. Di luar, malam tampak semakin gelap. Hanya cahaya kilat jauh di horizon memberi pantulan samar ke kaca jendela. Dan di dalam gerbong 3 yang sunyi itu, aku tahu permainan baru saja dimulai. Permainan antara waktu, kepanikan, dan kebohongan manusia. Aku kembali berdiri di tengah lorong, mengamati setiap detail ruang yang kini lebih terasa seperti ruang jenazah berjalan daripada gerbong penumpang. Udara di dalam mulai pengap, bukan hanya karena sistem pendingin yang lemah, tetapi karena rasa tegang yang menggantung di setiap napas manusia di sini. Semua mata mengikuti gerakanku, tapi aku tak lagi memedulikan mereka. Aku tahu, jawaban yang kucari tidak akan datang dari mulut siapapun, melainkan dari hal-hal kecil yang luput dari perhatian. Langkahku berhenti di dekat pintu penghubung antar gerbong, di sisi depan tempat korban ditemukan. Lampu di sana berkedip pelan, seperti hampir mati, membuat bayangan di lantai menari-nari aneh. Dan di sanalah aku melihatnya, sebuah bercak darah kecil, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Warnanya mulai menggelap, menandakan sudah mengering sebagian, tapi bentuknya memanjang, seolah terseret oleh sesuatu atau seseorang. Aku berjongkok, menyinari dengan senter kecil dari saku jaketku. Darah itu tidak jatuh secara alami. Alirannya mengarah jelas ke bawah pintu. Aku mengikuti jejak itu dengan pandangan tajam. Ada 2, mungkin 3 titik lain, yang berjarak tak lebih dari 20 cm. Seolah seseorang berjalan tergesa dengan tangan berdarah. Mungkin berusaha melarikan diri setelah menusuk. Tapi anehnya, tidak ada noda tangan di pegangan pintu. Bersih, terlalu bersih. Aku memerintahkan kondektur mendekat. "Pintu ini terakhir dibuka kapan?" tanyaku. "Setelah keberangkatan, Pak. Saya cek sebentar tadi sebelum dikunci, dan belum ada yang keluar lewat sini," jawabnya, sedikit gemetar. "Artinya," gumamku pelan, "pelaku tidak sempat keluar." Aku mencoba membuka pintu itu. Gagangnya dingin, tapi terkunci rapat dari dalam. Aku menarik napas panjang. Jadi, pelaku mungkin sempat menuju ke sini, tapi urung melarikan diri, mungkin karena panik saat jeritan terdengar, lalu berbaur kembali ke antara penumpang. Itu artinya, ia masih di dalam kereta ini. Sebuah pikiran dingin mengalir di kepalaku. Aku berdiri dan menatap ke arah para penumpang yang kini menatapku balik dengan wajah tegang. Di antara mereka ada yang menunduk, ada yang berpura-pura tak peduli, dan ada pula yang menatapku dengan tatapan datar, tanpa ekspresi. Dalam hati, aku berkata, salah satu dari kalian baru saja membunuh seseorang, dan kini mencoba terlihat biasa. Aku memeriksa lebih dekat area sekitar pintu. Ada sedikit goresan di dinding logam, seperti bekas benda tajam yang menyentuhnya. Bisa jadi pisau itu, sebelum kembali ditancapkan ke dada korban. Aku mencatatnya. Pelaku terburu-buru, pikirku. Ia mencoba melarikan diri, tapi terhalang sesuatu, mungkin jeritan saksi, mungkin kedatangan orang lain. Ia kembali ke kursinya, dan berakting seolah tak terjadi apa-apa. Aku menatap lantai,
memperhatikan arah bercak darah. Polanya berhenti tepat di dekat satu kursi kosong. Kursi itu tampak rapi, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Di bawahnya, serat kain hitam kecil menempel di karpet. Aku mengambilnya dengan pinset kecil dari saku dan meneliti lebih dekat. Benang tebal, kemungkinan dari jaket atau sarung tangan. Aku ingat seseorang yang mengenakan jaket hitam pemuda bernama Andra, namun menyimpulkan tanpa bukti lebih kuat bisa berbahaya. Setiap detail harus diuji dengan logika, bukan firasat semata. Sementara itu, getaran kereta semakin terasa kuat. Aku menyeimbangkan tubuh sambil terus berpikir cepat. Bila pelaku belum keluar dari gerbong, maka semua kemungkinan tetap terbuka. Ia mungkin telah menyembunyikan pisau cadangan, mengganti pakaiannya, atau bahkan membersihkan jejaknya di toilet. Aku melirik kondektur. Tutup akses toilet sementara. Perintahku, tidak ada yang masuk tanpa izin. Baik, Pak. Ia segera berlari ke ujung gerbong, menutup pintu kecil itu dengan rantai logam. Aku kembali menatap bercak darah yang kini terlihat jelas di bawah cahaya senter. Dalam setiap kasus, darah selalu berbicara. Ia bercerita tanpa suara tentang arah pelarian, tinggi badan, kecepatan, bahkan ketakutan pelaku. Tapi di sini, darah ini lebih dari sekadar bukti. Ia penanda bahwa kejahatan dilakukan dalam jarak yang sangat dekat. Mungkin bahkan dengan tatapan mata yang saling mengenali. Aku menghela napas pelan. Bau logam darah bercampur dengan aroma karpet lembab, menciptakan udara yang menyesakkan dada. Di luar jendela, kegelapan malam berlari mengikuti laju kereta, seperti bayangan yang tak bisa dikejar. Aku tahu, semakin lama kami melaju, tanpa berhenti, semakin besar kemungkinan pelaku menyingkirkan sesuatu, mungkin pisau, mungkin pakaian, mungkin dirinya sendiri dalam lautan kepanikan. Namun, satu hal pasti, bercak kecil di bawah pintu ini adalah pesan diam dari korban. Pesan yang ia tinggalkan tanpa sadar, seolah berkata kepadaku, dia masih di sini. Dan aku bersumpah, selama roda besi ini masih berputar di rel, aku akan menemukannya. Ketika malam semakin menua, dan kereta terus melaju menembus kabut dingin di luar jendela. Suasana di dalam gerbong mulai berubah. Rasa panik sudah berkurang, berganti dengan keheningan yang aneh, keheningan yang bukan karena tenang, melainkan karena semua orang takut mengeluarkan suara. Setiap penumpang kini tampak seperti bayangan hidup, duduk tegang di kursinya masing-masing. Dari tempatku berdiri di ujung lorong, aku dapat merasakan aura ketakutan yang menempel di udara, tebal dan berat, seperti kabut yang tak bisa disibak. Aku tahu, pelaku berada di antara mereka. Dan malam ini, aku bertekad untuk menatap langsung wajahnya. Aku berjalan perlahan melewati setiap kursi. Mata memerhatikan detail kecil gerak tangan, tatapan mata, keringat di pelipis, dan cara seseorang menarik napas ketika aku melangkah lebih dekat. Pengalaman bertahan-tahan di kepolisian mengajarkan bahwa pelaku pembunuhan jarang bisa meniru ketenangan total. Ada momen kecil sepersekian detik di mana rasa bersalah atau takut muncul di wajah mereka. Dan disitulah aku harus menangkapnya. Senter kecilku bergerak mengikuti langkah. Cahaya itu menyapu wajah-wajah yang pucat, diterangi lampu redup. Ada ibu muda yang memeluk anaknya erat, matanya penuh cemas. Ada pria paruh baya dengan jas coklat lusuh yang terus memandang keluar jendela, menghindari kontak mata. Ada juga seorang pemuda dengan jaket hitam, duduk agak di belakang Andra. Ia terlihat lebih tenang dari yang lain. Tapi justru itu yang membuatku curiga. Aku berhenti di depannya. Kau duduk di sini sejak awal perjalanan? Tanyaku datar. Ia menatapku sekilas, kemudian mengangguk. Iya Pak, saya nggak pindah tempat. Kenal dengan korban? Enggak Pak, saya cuma lihat dia lewat tadi, sebelum kereta berhenti mendadak. Jawabannya cepat. Terlalu cepat, seperti sudah disiapkan sebelumnya. Aku menunduk sedikit, memperhatikan tangannya yang diletakkan di pangkuan. Bersih, tapi ada luka kecil di buku jari kanan, luka baru, masih merah. Kau terluka? Tanyaku lagi. Oh, ini tadi nyangkut di koper waktu saya bantu angkat bagasi, ujarnya. Nada suaranya berusaha santai, tapi matanya menghindar sepersekian detik saat bicara. Aku mencatat itu dalam penyelidikan. Mata adalah jendela paling jujur dari kebohongan. Aku melanjutkan pemeriksaan ke penumpang lain, tapi pikiranku terus kembali ke pemuda itu. Dari kesaksian kondektur sebelumnya, korban sempat berbicara dengan seseorang berjaket gelap, tak lama sebelum ditemukan tewas. Tak ada yang memperhatikan wajahnya jelas, karena lorong redup dan suara roda besi menenggelamkan segalanya. Namun warna pakaian itu terlalu spesifik untuk diabaikan. Sebuah ide muncul di kepalaku. Aku meminta petugas kereta mengambil daftar penumpang dan menyalakan kembali kamera keamanan di gerbong depan. Kamera
yang sebelumnya dimatikan karena gangguan listrik sementara. Mungkin sebagian rekaman masih bisa diselamatkan. Sementara itu, aku memeriksa lantai dekat tempat duduk Andra. Di bawah kakinya, nyaris tak terlihat, ada noda kecil berwarna coklat gelap. Aku menyinari dan menyentuhnya dengan ujung tisu. Masih lengket, darah. Aku berdiri tegak. Penumpang sekalian, kataku keras. Suaraku menggema di antara suara roda kereta. Kami sedang mengumpulkan bukti. Mohon tidak ada yang bergerak dari tempatnya. Beberapa orang menatapku ketakutan. Andra memalingkan wajah, menatap jendela. Aku tahu, sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Aku memanggilnya ke ruang pelayanan kecil di belakang gerbong. Lampu neon di ruangan itu berkedip samar, menciptakan bayangan bergerigi di dinding. Ia duduk di depan meja kecil, tangannya saling menggenggam. Aku menatapnya tanpa bicara selama beberapa detik, biarkan diam bekerja lebih dulu. Diam dalam interogasi sering lebih tajam dari pertanyaan. Akhirnya, aku buka percakapan dengan tenang. Ada darah di bawah kursimu. Ia terkejut sepersekian detik, kemudian mencoba tertawa. Bisa jadi dari korban waktu panik tadi. Pak, banyak orang lewat situ. Aku tidak menjawab. Aku keluarkan tisu berisi noda tadi dan menaruhnya di meja. Lalu aku tunjukkan foto luka kecil di tangannya yang tadi kuambil dengan ponsel dinas. Darah ini akan kami cocokkan di laboratorium, kataku pelan. Kalau cocok, kau tahu artinya apa? Aid, matanya menatap lantai, rahangnya menegang. Kereta bergetar pelan saat melewati jembatan. Suara besinya seperti irama jantung yang semakin cepat. Di luar, malam menelan semuanya, tapi di dalam ruangan sempit itu hanya ada dua orang dan satu rahasia besar yang belum terucap. Aku bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Wajah yang sejak awal tampak tenang kini perlahan berubah keringat, muncul di pelipis. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah ingin bicara tapi menahan diri. Dan pada momen itu, aku tahu, aku sudah menatap wajah di balik bayangan wajah. Dari seseorang yang mencoba bersembunyi di antara ketakutan orang lain, tapi lupa bahwa darah tidak pernah berbohong. Roda besi terus berputar di atas rel, menimbulkan suara berderak yang terasa seperti dentuman detak jantung malam itu. Di luar jendela, gelap pekat menyelimuti dunia tanpa bintang, tanpa bulan, seolah seluruh langit menutup mata dari apa yang sedang terjadi di dalam kereta malam itu. Sementara di ruang pelayanan kecil di gerbong belakang, aku duduk berhadapan dengan seorang pemuda bernama Andra. Wajahnya separuh diselimuti bayangan lampu neon yang berkedip lemah. Udara di ruangan itu terasa berat, padat dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan di kulit. Aku tidak langsung bicara. Diam adalah senjata yang paling tajam dalam interogasi. Aku biarkan bunyi kereta menjadi satu-satunya suara yang mengisi jarak di antara kami. Setiap getaran dari rel seperti menghantam meja kecil di antara kami, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan dan pelaku masih di sini, bersamaku. Andra menunduk. Tangannya gemetar halus, seolah tubuhnya sedang berperang dengan sesuatu yang tak kasat mata. Keringat membasahi pelipisnya, meski udara malam cukup dingin. Ia bukan tipe kriminal berpengalaman. Matanya terlalu muda untuk menanggung beban seperti itu. Tapi sesuatu di balik sorot matanya menunjukkan lebih dari sekadar rasa takut. Ada kesedihan, ada penyesalan yang dalam. Aku meletakkan rekaman foto-foto di atas meja. Bercak darah di pintu, potongan serat kain hitam yang kutemukan di bawah kursinya, dan luka kecil di tangan kanannya. Semua bukti ini mengarah ke satu orang, kataku pelan tapi tegas. Dan aku rasa kau tahu siapa orang itu. Ia mengangkat kepala perlahan. Saya nggak bermaksud, Pak, katanya akhirnya. Suaranya serak. Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. Dia dulu teman saya, lanjutnya lirih. Kami satu kantor, tapi dia sering mempermalukan saya di depan orang lain. Saya pikir malam ini saya cuma mau minta penjelasan. Bukan begini jadinya. Matanya mulai berair, tapi ia menunduk cepat, seolah malu pada tangisnya sendiri. Aku menatapnya tajam. Kau mengikutinya ke gerbong depan? Andra mengangguk pelan. Ya, saya cuma mau bicara, tapi dia malah tertawa lagi. Bilang saya pengecut, gak akan berani macam-macam. Saya dorong dia. Cuma itu, tapi dia jatuh. Terus, napasnya tersendat. Pisau itu jatuh dari meja makan. Saya gak sadar kapan saya pegang, kapan saya tusuk dia. Ruangan mendadak senyap. Suara roda kereta terasa semakin keras, menghantam telingaku seperti gema dari pengakuan dosa. Aku menatapnya lama, mencoba membaca apakah kata-kata itu sekadar permainan rasa bersalah, atau memang kebenaran yang ia tahan selama ini. Tapi di matanya tak ada kebohongan, hanya ketakutan dan rasa menyesal yang nyata. Aku menarik napas panjang. Kenapa tidak langsung mengaku? Ia menatapku lemah. Saya takut, Pak.
Saya nggak tahu harus gimana. Waktu dengar ada yang teriak, saya panik. Saya taruh pisaunya di tempat sampah di toilet, lalu balik ke kursi. Saya pikir, saya bisa berpura-pura nggak tahu apa-apa. Aku menatapnya dalam-dalam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah potongan kebenaran yang selama ini kami cari. Tapi anehnya, tidak ada rasa kemenangan. Hanya perasaan hampa sebuah kenyataan bahwa di balik setiap kasus pembunuhan, selalu ada manusia yang gagal menahan amarahnya. Lalu kehilangan segalanya dalam 1 detik. Aku berdiri, melangkah ke arah jendela kecil di dinding. Di luar sana, gelap masih pekat, dan hanya bayangan pepohonan yang melintas cepat di antara kilatan lampu rel. Aku berkata tanpa menoleh, kereta ini akan berhenti di stasiun berikutnya. Kau tahu apa yang akan terjadi? Andra mengangguk pelan. Saya tahu, Pak. Saya nggak mau kabur. Suaranya begitu tenang, seolah beban besar baru saja lepas dari dadanya. Tapi di sisi lain, aku bisa merasakan udara di ruangan itu berubah lebih dingin, lebih berat, seperti sisa dari sebuah tragedi yang belum selesai sepenuhnya. Aku memanggil 2 petugas lain untuk berjaga di pintu. Mereka masuk dengan ekspresi tegang, membawa borgol dan senter tambahan. Saat Andra berdiri, aku melihatnya menatap tangannya sendiri lama sekali, seperti baru sadar bahwa tangan itu telah mengambil nyawa seseorang. Ia tidak melawan ketika borgol mengunci pergelangan tangannya. Tidak ada perdebatan, tidak ada perlawanan, hanya keheningan yang panjang. Kereta terus melaju, dan di dalamnya, suasana berubah jadi seperti ruang penantian. Semua orang tahu, sesuatu baru saja berakhir dan sesuatu yang lain akan dimulai begitu kami tiba di stasiun berikutnya. Aku menatap keluar jendela, melihat cahaya samar dari kejauhan, mungkin stasiun kecil di tengah hutan. Dalam pantulan kaca, aku melihat wajahku sendiri. Lelah, dingin, tapi masih menanggung tanggung jawab yang belum selesai. Karena di balik pengakuan itu, masih ada satu hal yang belum kutemukan. Kenapa pisau itu sudah ada di tempat kejadian sebelum mereka bertengkar? Dan di dunia penyelidikan, satu detail yang tak masuk akal bisa berarti segalanya. Malam itu, di tengah deru rel dan dinginnya kabin logam, aku tahu kasus ini belum benar-benar berakhir. Kereta akhirnya berhenti di stasiun kecil yang sepi jauh dari Chotak. Suara pengereman besi menjerit panjang, memecah malam yang dingin. Udara luar menyusup lewat celah pintu ketika aku turun bersama tim kecil dari kepolisian daerah yang sudah menunggu. Mereka langsung membawa Andra, kini dalam borgol, ke ruang tunggu stasiun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi meski pengakuan telah diucapkan, hatiku menolak untuk percaya bahwa segalanya sesederhana itu. Ada potongan yang belum cocok dalam gambaran besar kasus ini, dan itu membuatku gelisah. Aku kembali naik ke gerbong tempat kejadian. Gerbong itu kini kosong, hanya menyisakan bau logam darah yang samar, bercampur dengan aroma kain lembab dan oli. Lampu di atas kepala bergetar pelan, memantulkan cahaya kekuningan di sepanjang lorong yang sunyi. Di kursi korban, bercak darah sudah mulai mengering. Di bawahnya, garis kapur putih yang dibuat oleh petugas tadi masih terlihat jelas, menandai posisi tubuh saat ditemukan. Aku jongkok, menatap ke arah meja kecil di samping kursi korban. Di sanalah pisau itu ditemukan, pisau dapur kecil dengan gagang kayu hitam dan bilah yang sudah berkarat di ujungnya. Bukti yang paling penting dalam kasus ini. Tapi semakin aku menatap benda itu, semakin kuat perasaan aneh yang mengganggu pikiranku. Pisau itu bukan milik kereta. Modelnya tua dan ukirannya khas, seperti pisau buatan tangan, bukan yang dijual massal. Aku mengangkatnya perlahan dengan sarung tangan karet. Beratnya tak seimbang. Gagangnya sedikit retak di bagian bawah, seolah sudah lama disimpan. Kenapa benda ini bisa ada di meja makan penumpang? Pikirku dalam hati. Andra bilang pisau itu jatuh dari meja. Tapi dari mana asalnya? Tak ada makanan di sekitar, tak ada alat makan lain. Seolah-olah pisau itu memang sudah ada di sana menunggu seseorang untuk menggunakannya. Aku melangkah ke dapur kecil di ujung gerbong, tempat kondektur dan pramugari biasa menyiapkan makanan ringan. Rak alat makan di sana tersusun rapi. Semua pisau baja model hotel, bukan kayu seperti yang kutemukan. Pernah lihat pisau seperti ini di kereta? Tanyaku pada kondektur yang sedang berdiri di pintu. Ia menggeleng cepat. Tidak pernah, Pak. Semua perlengkapan dapur standar dari perusahaan. Nggak ada yang modelnya seperti itu. Seketika bulu kudukku berdiri. Artinya, pisau itu dibawa oleh seseorang dari luar. Dan jika benar begitu, maka pembunuhan ini bukan hasil emosi spontan seperti yang dikatakan Andra. Pisau itu dibawa dengan niat tertentu. Aku menatap kembali lorong gelap itu, membayangkan urutan kejadian malam tadi. Jika benar Andra hanya berniat bicara, lalu tiba-tiba menemukan pisau di meja siapa yang menaruhnya di sana, dan aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah perlahan,
meneliti setiap detail. Di bawah kursi lain, aku menemukan sesuatu yang terlipat tisu kertas dengan noda lemak dan sidik jari samar. Aku ambil dan masukkan ke kantong bukti. Tisu itu terlihat biasa, tapi aku merasa ada keterkaitannya. Kemudian di lantai dekat jendela, aku melihat serpihan kecil dari sesuatu yang berkilau. Aku jongkok lagi, itu potongan kaca bening, setengah melengkung, seperti pecahan dari botol parfum kecil. Aku mengingat sesuatu. Saat tubuh korban diperiksa, di sakunya ditemukan aroma samar parfum wanita. Padahal, korban adalah pria lajang. Saat itu aku mengira aroma itu menempel dari seseorang yang lewat. Tapi kini, potongan kaca ini memberitahuku sebaliknya. Ada seseorang di dekat korban, sesaat sebelum kematiannya, mungkin seorang wanita. Aku menatap ke arah daftar penumpang yang kubawa. Di sana tertulis satu nama yang menarik. Rara Kinasih, duduk 2 baris di belakang korban, dan sempat turun sementara di stasiun sebelumnya untuk mengambil udara. Saat itu tak ada yang mencurigakannya, tapi saya kerong setelah menemukan potongan parfum wanita dan pisau yang jelas bukan milik Andra. Bayangan baru mulai terbentuk di kepalaku. Aku berjalan ke bagasi kecil tempat barang-barang penumpang disimpan. Di salah satu koper hitam tanpa label, aku menemukan sehelai syal merah muda bau parfumnya, sama persis dengan yang tercium di tubuh korban. Dan di ujung syal itu, ada noda kecil berwarna kecoklatan. Darah. Aku berdiri diam beberapa detik. Suara roda kereta yang kini berhenti total membuat keheningan semakin mencekam. Pikiranku berputar cepat. Bisa jadi Andra memang menusuk korban. Tapi mungkin ia tidak sendirian. Mungkin seseorang menyiapkan segalanya, pisau, situasi, bahkan alasan untuk memancing amarahnya. Aku menatap kembali keluar jendela, ke arah stasiun kecil yang diselimuti kabut. Di sana, Andra duduk di bangku panjang, dikelilingi 2 petugas. Ia tampak hancur, tapi di balik kehancurannya, aku melihat sesuatu yang janggal. Ia terus menatap seseorang dari kejauhan. Seorang wanita muda berdiri di peron, mengenakan mantel krem dan syal yang serupa dengan yang baru kutemukan di koper. Mataku menyipit. Tangan kirinya menggenggam sesuatu di saku. Cahaya lampu stasiun memantul di wajahnya, tenang, datar, tanpa ekspresi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku menyadari, mungkin Andra bukan satu-satunya pelaku. Mungkin ada seseorang lain yang mengatur semuanya dari Bangen. Dengan pisau yang sudah disiapkan jauh sebelum kereta malam ini berangkat. Kabut dini hari mulai turun ketika kereta berhenti di stasiun terakhir, sebuah tempat kecil di pinggir kota. Sepi dan dingin, hanya diterangi lampu lampu kuning yang berkelip redup di peron. Asap dari knalpot lokomotif mengepul perlahan, membungkus udara dengan bau besi dan oli. Aku berdiri di ujung peron, memandangi siluet kereta yang baru saja melewati malam paling panjang dalam hidup banyak orang. Di balik setiap jendela, masih tersisa bayangan ketakutan, rasa lega, dan sebagian kecil penumpang yang belum sadar bahwa mereka baru saja menjadi saksi sebuah tragedi. Andra duduk di bangku panjang di bawah lampu stasiun. Kedua tangannya terborgol, wajahnya menunduk dalam diam. Di sisi lain peron, seorang wanita berjaket krem dan syal merah muda berdiri menatap ke arah kami. Rara Kinasih. Sejak pertama kali aku melihatnya di daftar penumpang, namanya terasa janggal, seperti potongan yang hilang dari puzzle yang baru saja kupaksakan untuk utuh. Tapi setelah menemukan potongan kaca parfum di gerbong dan syal bernoda darah di koper yang cocok dengan miliknya, semuanya perlahan mulai membentuk gambaran yang lebih kelam dari sekadar pertengkaran 2 pria. Aku melangkah perlahan mendekatinya. Suara sepatuku bergema pelan di lantai semen yang dingin. Ia tetap diam, tapi matanya menatapku tajam, seperti sudah tahu apa yang akan kutanyakan. "Bu Rara," kataku pelan. "Saya ingin bicara sebentar." Ia tersenyum tipis. "Tentang apa, Pak Polisi?" Aku menatap syal di lehernya. "Tentang malam ini, tentang pisau, dan tentang korban." Ontak sesat. Matanya bergetar hanya sebentar, tapi cukup untuk memberitahuku bahwa ia tahu persis arah pembicaraan ini. "Pisau itu," lanjutku, "bukan milik kereta, dan bukan milik Andra, tapi ada sidik jari wanita di gagangnya." Ia tak menjawab. Angin dini hari berhembus, menggoyangkan ujung syalnya. "Korban dan Anda punya hubungan, bukan?" tanyaku lagi. Kali ini lebih tajam. Rara akhirnya menarik napas panjang. Wajahnya tetap tenang, tapi suaranya bergetar halus. "Kami pernah dekat, dulu, tapi dia meninggalkan saya karena saya menolak jadi rahasia. Dan Andra, dia orang yang terlalu mudah percaya," katanya lirih. "Saya tahu dia benci pada korban, jadi saya biarkan kebencian itu tumbuh. Saya hanya menaruh pisau di meja, tak lebih. Saya ingin dia marah,
Ingin dia tahu rasanya kehilangan kendali seperti saya dulu. Ia menatapku dengan mata yang kini basah. Namun senyum getir masih menghiasi bibirnya. Saya tidak menyangka dia akan benar-benar melakukannya. Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut dingin, berat, dan tak mudah dihapus. Aku memejamkan mata sejenak. Di dunia kepolisian, aku sudah mendengar ribuan alasan, dari pembelaan diri hingga cinta yang salah arah. Tapi yang satu ini berbeda. Sebuah pembunuhan yang lahir dari manipulasi sunyi. Dari dendam yang disembunyikan di balik wajah yang lembut, aku memberi isyarat pada dua petugas yang berjaga. Mereka mendekat perlahan, memasang borgol di pergelangan tangannya, tanpa perlawanan. Ia hanya menatap ke arah Andra yang duduk di ujung peron lalu menandok. Andra, di sisi lain, menatap balik dengan tatapan kosong antara kaget, marah, dan hancur. Dua orang yang saling mengenal, tapi saling menjerumuskan ke dalam gelap yang sama. Matahari mulai menembus kabut tipis. Sinarnya menyentuh rel yang basah oleh embun. Dalam cahaya pagi yang pucat itu, semua terlihat begitu tenang. Seolah tidak pernah ada darah yang tumpah beberapa jam sebelumnya. Tapi bagi kami, ketenangan itu bukan tanda akhir, hanya jeda sebelum kebenaran sepenuhnya terbuka. Di ruang pemeriksaan kecil stasiun, aku menuliskan laporan akhir. Kalimat demi kalimat mengalir dingin di atas kertas. Motif utama manipulasi emosional dengan penggunaan alat tajam yang disiapkan oleh pihak ketiga. Aku menatap kalimat itu lama, mencoba memahami bagaimana sesuatu yang sederhana pisau tua dan hati yang patah bisa mengubah hidup begitu banyak orang. Saat mereka berdua dibawa ke mobil polisi, aku berdiri di peron, memperhatikan punggung mereka yang perlahan menjauh. Rara berjalan tenang, sedangkan Andra menunduk dalam diam. Di antara deru mesin mobil dan suara rantai borgol yang beradu, aku mendengar sisa bisikan dari rel besi di bawah kakiku, suara samar yang seolah mengulang tragedi malam itu. Berulang-ulang, seperti gema yang tak mau pergi. Kereta malam yang menjadi saksi kini terdiam, menunggu keberangkatan berikutnya. Di setiap relnya, masih ada noda samar yang tak terlihat mata biasa, bukan hanya darah, tapi juga dosa yang tidak akan mudah hilang. Aku menatap sekali lagi ke arah kabut yang mulai menipis, dan berkata pelan, lebih kepada diriku sendiri, daripada siapapun, kasus ini selesai. Tapi bayangannya akan tetap tinggal di setiap rel yang kulewati. Dan dengan itu, aku melangkah pergi dari stasiun terakhir malam itu, membawa diam yang panjang, dan kenangan tentang satu pembunuhan yang dimulai dari cinta, dan berakhir di antara besi, darah, dan kebohongan.